Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera. Saya akan membahas tentang modul 4 tentang perlindungan anak, sesi 12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Langkah 5, pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Poin 1 sampai dengan poin 5. Ibu-ibu, sekarang kita bahas tentang eksploitasi terhadap anak. Apa, Bu? Eksploitasi terhadap Anak. Ibu-ibu pernah tidak menyuruh anaknya di dalam keluarga? Pernah, Pak. Apa, Bu? Sapu-sapu, menyapu, Menyapu, apalagi, Bu? ngepel, Ngepel, siapa lagi, Bu? ke warung, Ke warung, apalagi? ngambil air. Ngambil air. Ibu-ibu, selain anak ibu membantu di keluarga, apakah pernah ibu-ibu menyuruh anaknya mencari uang, Bu? Pernah, Pak. Dalam bentuk apa, Bu? Pernah berjualan es. Berjualan ya, berjualan es ya, Bu? Ya, saya yang buat esnya, terus anak saya yang jual. Jadi anak yang disuruh ku ibu menjual es ya? Iya. Siapa lagi? Saya, Pak. Silahkan. Saya mah waktu anak pulang sekolah, dia kan ngaji. Nah, ke pengajiannya bawa donat. Oh, sama ya, yang kayak tadi menjual es, ini menjual donat. Siapa lagi? Abdi, Pak. Silahkan Ibu. Jadi anak saya mah ngambil makanannya bukan dari saya, tapi yang punya tetangga. Jadi ngejual yang punya tetangga gitu, makaroni punya tetangga dijual ke teman-temannya. Oh, jadi gini, Bu ya. Ibu menyuruh anaknya berjualan tapi bukan dari ibu, tapi dari tetangganya. Siapa lagi? Tadi apa lagi tadi? Ada yang berjual gorengan tadi ke saya dengar berjual gorengan. Berjual gorengan sama ya. Berjual gorengan, menjualkan gorengan tapi orang lain sama ya. Ibu-ibu, saya akan putarkan film dokumenter tentang eksploitasi anak yang berjudul Pekerja Anak di Pulau Nias. Siap, Bu, menyaksikan film ini, Bu? Siap. Ya, kita akan putarkan ya, Bu ya, filmnya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku.
Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Ibu-ibu, film yang kita barusan putar bisa dilihat di buku pintar halaman 39 ya Bu ya. Coba lihat Bu, buku pintarnya halaman 39. Coba. Ada Bu? Ada Pak. Nah, coba lihat Bu. Nah, ibu-ibu, tadi kan kita sudah melihat film ya Bu ya. Sekarang ada yang bisa mengemukakan gak Bu? Saya Pak. Ya, silahkan Bu. Jadi mereka itu sedang bekerja memahat batu. Oh, Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu orang tuanya. oh. Anak itu sedang membantu keluarga untuk menghidupi keluarganya Bu ya. Membantu Dan keluarga. mereka siap. Terus apa lagi Bu? Ada yang mau mukakan lagi gak Bu? Saya Pak. Ya, silahkan Bu, ibu semangat. Iya, banget ya. jadi Saya mereka resep itu ya, Bu, ya. semangat membantu orang tuanya untuk mengejar cita-cita karena mereka ingin melanjutkan sekolahnya lagi. Nah, walaupun dia kecil ya Bu ya, seorang anak, tapi dia bertanggung jawab di keluarga, terus ingin bersekolah ya Bu ya, ingin bercita-cita untuk menjadi orang lebih bagus, lebih pintar. Terus apa lagi Bu? Ada yang mau kebukakan lagi Bu? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Jadi Pak, Iya, mereka silakan, Bu. itu bekerja keras gitu, memahat batu, ngambil batunya itu dari sungai. Nah mereka itu tangannya pun sampai lecet-lecet karena air sungainya kotor. Tapi mereka masih tetap semangat gitu membantu orang tuanya demi mencapai cita-cita. Terus di sekitar kita Bu, ada gak yang seperti itu Bu yang tadi kita putar filmnya? Ada Pak, Nah, itu kayak yang ngamen-ngamen di ya, pinggir jalan di lampu-lampu merah. ya. Terus yang badut nih, anak kecilnya yang pakai baju badut sama orang tuanya. Ya, apalagi Bu? Terus yang anak-anak kecil yang minta-minta tapi didampingin sama orang tuanya gitu. Oh, di sekitar Ibu juga ada ya? Ada, Seperti Pak. yang ngamen ya di Iya. lampu merah, terus ada yang menjadi badut ya Bu ya? Iya. Tadi udah ya Bu ya? Iya. Nah, dari cerita dan film tersebut itu contoh eksploitasi terhadap anak ya Bu ya. Apa Bu? Eksploitasi terhadap anak. Nah, eksploitasi anak itu adalah memanfaatkan anak untuk mendapatkan baik materi atau non materi ya Bu ya, dengan tanpa persetujuan anak, dipaksa anak teh bunya, kengeng bunya, hanya untuk kepentingan ekonomi seperti pemaksaan. Jadi ibu-ibu kalau maksa
berjualan, anak itu berjualan, itu dipaksa. Jadi itu teh eksploitasi ya Bu ya, tidak boleh. Terus apalagi eksploitasi itu ya tadi kita bahas perbudakan. Nah, perbudakan itu tidak boleh ya Bu ya. Itu termasuk eksploitasi. Nah, eksploitasi terhadap anak. Nah, eksploitasi terhadap anak itu sebuah tindakan yang bertujuan dalam mengambil suatu keuntungan, nih keuntungan ekonomi ya bunya. Jadi hanya sebatas keinginan ibu untuk berjualan seperti itu. Nah, itu teh termasuk kepentingan ekonomi ya Bu ya. Nah, atau juga memanfaatkan suatu dengan berlebihan serta kesewenang-wenangan ibu ya, tidak boleh Bu ya. Perbuatan eksploitasi ini sering berdampak kerugian di pihak baik pada manusia ataupun juga lingkungan Bu ya. Makanya tadi kita film udah diputar, jadi ibu sudah tahu apa itu eksploitasi terhadap anak itu. Tidak boleh ya Bu ya. Komo di diekonomikan mah kita mencari uang ya, tidak boleh Bu ya. Itu termasuk eksploitasi. Mengerti Bu? Mengerti Pak. Nah, ibu-ibu, dicukupkan materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetap semangat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.